Oke, di sini kita akan membahas bab tentang implementasi kewarganegaraan global di sekolah. Jadi sebenarnya kewarganegaraan global itu apa sih? Pengertiannya, maknanya. Jadi teman-teman, kewarganegaraan global adalah atau yang biasa disebut dengan global citizen itu mempunyai makna yang luas yang merujuk pada individu yang lebih mengedepankan dan mengutamakan identitas warga negara global di atas identitasnya sebagai warga negara komunal. Warga negara komunal itu adalah warga negara yang mengarah pada rakyat atau warga negara pada umumnya. Nah, yang dalam arti yang lebih sempit itu tuh membawa makna yang akan munculnya sikap individu yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan warga negara dunia di atas kepentingan kelompok komunalnya, bahkan di atas kepentingan dirinya sendiri. Kemudian ada karakteristik yang harus terlihat dan dimiliki oleh seorang warga negara global, yakni yang pertama adalah mendekati masalah dari sudut pandang warga negara global. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab terhadap peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, jadi kita itu mempunyai tanggung jawab atas peran, atas sesuatu yang kita lakukan. Jadi sesuatu tindakan yang kita lakukan itu kita harus bertanggung jawab apapun konsekuensinya dan resikonya. Kemudian yang keempat, itu ada berpikir secara kritis dan sistematis. Nah, ini juga termasuk sebagai orang PPKN tentunya itu harus dituntut untuk berpikir kritis ya teman-teman. Kemudian yang kelima adalah menyelesaikan konflik dengan tanpa kekerasan. Keenam, mengadopsi cara hidup yang melindungi lingkungan. Tujuh, menghormati dan mempertahankan hak asasi manusia. Dan yang kedelapan adalah berpartisipasi dalam masalah publik pada semua tingkat pembelajaran sivik dan memanfaatkan teknologi berbasis informasi. Kemudian juga kita sebagai warga negara global, kita harus memiliki sifat yang cerdas serta bertanggung jawab kepada apa yang telah kita lakukan. Kita harus berpikir secara dinamis, jadi berpikir secara mengikuti perkembangan zaman, menyelesaikan sesuatu sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian kita harus mengetahui isu-isu kewarganegaraan, isu-isunya apa, kita harus solusi kita untuk menyelesaikannya bagaimana, kita harus tahu sebagai warga negara yang global. Kemudian bagaimana praktik kewarganegaraan global di sekolah? Jadi sekolah adalah salah satu wadah untuk menumbuh kembangkan pemahaman warga negara terhadap berbagai isu kewarganegaraan yang sedang hangat terjadi. Bisa berkaitan dengan isu-isu pada bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan agama dalam konteks lokal, nasional, regional, dan global dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dengan adanya praktik kewarganegaraan global di sekolah, maka haruslah terdapat pendidikan multikultural yang ada di dalamnya, yang mana pendidikan multikultural tersebut menitikberatkan pada dua hal, yaitu kebebasan dan toleransi. Dalam pengertian yang paling sederhana, kebebasan berarti ketiadaan dari paksaan-paksaan atau pembatasan-pembatasan. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui makna dari kewarganegaraan global itu seperti apa, kemudian salah satu implementasi praktik kewarganegaraan global yaitu di sekolah. Sistem sekolah itu mengajarkan kita sebagai warga negara untuk menjadi warga negara global itu bagaimana. Nah, di sini kita akan membahas praktik dari kewarganegaraan global di lingkungan sekolah itu apa saja. Jadi yang pertama itu adalah saling memiliki tenggang rasa dan toleransi karena latar belakang siswa pasti berbeda-beda. Jadi tenggang rasa dan toleransi yang dimaksud adalah kita sebagai warga negara dan sebagai siswa di sekolah, kita ketika hendak berteman dengan teman yang lain, kita tidak mempermasalahkan latar belakang dari teman kita. Semisal kita beda ras, beda suku, beda bahasa, kita harus berbaur, kita harus saling mempunyai rasa tenggang rasa. Kemudian toleransi. Kemudian yang kedua itu adalah guru mementingkan urusan sekolah dibanding urusan pribadi. Nah, jadi semisal guru mempunyai kepentingan di sekitar rumah, tetapi ada kepentingan yang lebih penting di sekolah, maka guru akan mengutamakan urusan sekolah dibanding urusan yang ada di rumah. Kemudian yang ketiga adalah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan ketua OSIS. Karena
Pemilihan ketua OSIS itu pada dasarnya bersifat wajib, sama halnya dengan pemilu yang diadakan oleh pemerintah. Kita sebagai warga negara yang baik, maka tidak patut jika kita tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu, atau kita hanya memilih golput dengan alasan apapun, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan apabila kita memilih untuk melakukan golput, maka itu tidak mencerminkan sebagai warga negara yang baik. Oke, sampai di sini diskusi kita tentang implementasi kewarganegaraan global di sekolah. Terima kasih.